11 ini kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Keefektifan kelompok ialah pencapaian target yang dikenali dari aksi kerjasama. Jadi anggota-anggota kelompok yang ada pada satu kelompok itu memiliki tujuan ada dua. Yang pertama, melaksanakan tugas kelompok, dan kedua, memelihara moral anggota-anggotanya hingga diketahui dari tingkat kepuasannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama, faktor situasional, yaitu karakteristik kelompoknya. Karakteristik kelompok ini dibedakan atas 4 bagian. Yang pertama, dari ukuran kelompoknya. Ukuran kelompok ini maksudnya bila satu orang dapat mengangkat setumpuk kayu dalam waktu 10 jam, 10 orang dapat mengangkatnya dalam 1 jam. Tetapi bila mereka sudah mulai berinteraksi, keluaran secara keseluruhan atau total outputnya akan berkurang. Yang kedua, ada tujuan kelompok. Tujuan kelompok ini adalah mencapai satu pemecahan yang benar. Hanya diperlukan kelompok kecil supaya sangat produktif, terutama bila tugas yang dikerjakan hanya membutuhkan sumber, keterampilan, dan kemampuan. Yang kedua adalah memerlukan kegiatan yang divergen, yaitu seperti menghasilkan berbagai gagasan kreatif yang diperlukan jumlah anggota kelompok yang lebih besar. Yang kedua, ada jaringan komunikasi. Terdapat 5 macam jaringan komunikasi, yaitu roda, rantai, Y, lingkaran, dan bintang. Kalau roda itu adalah tipe seseorang ini bisa menjadi pemimpin dan menjadi fokus perhatian. Sedangkan rantai, A dapat berkomunikasi dengan B, dan B bisa berkomunikasi dengan C bisa berkomunikasi dengan D, dan begitu seterusnya. Kalau Y ini adalah bentuk 3 orang yang dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di samping kita. Bentuk yang keempat ada lingkaran. Pada lingkaran ini, setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang saja di samping kiri kanannya. Di sini tidak ada pemimpin, jadi kelompok lingkaran ini paling tidak memusat dan paling lambat dan memecahkan soal. Yang ketiga, ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Apapun yang dapat terjadi, kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Klasifikasi gaya kepemimpinan ada 3, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Yang kedua, ada faktor personal yang diartikan sebagai karakteristik anggota kelompoknya. Ada bagian yang pertama, kebutuhan interpersonal. Dalam kebutuhan interpersonal ini ada inklusi. Inklusi itu adalah masuk menjadi bagian dari kelompok. Ketika pertama kali memasuki kelompok, biasanya kita cemas bagaimana seharusnya kita menyesuaikan diri dan melakukan interaksi sosial dengan anggota kelompok lainnya. Setelah inklusi, ada yang kedua, kontrol. Kontrol ini ingin mengendalikan orang lain dalam satu tuntunan hierarkis. Pembagian kerja yang harus dilakukan agar kelompok tugas produktif menimbulkan perlunya suatu kontrol. Setelah kontrol ada afeksi. Afeksi ini ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok. Kebutuhan akan kasih sayang adalah dimensi emosional kelompok. Dan yang terakhir ada tindak komunikasi. Tindak komunikasi ini bila kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi secara verbal maupun nonverbal. Tindak komunikasi adalah suatu bentuk komunikasi yang berupa pernyataan, pertanyaan, pendapat, dan atau isyarat. Dan ada satu lagi, peranan. Seperti tindak komunikasi lainnya, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, dapat memelihara suasana emosional yang baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja, yang tidak jarang menghambat kemajuan kelompok. Nah, peranan yang pertama disebut peranan tugas. Peranan tugas kelompok lo ini adalah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru.
Yang kedua, peranan pemeliharaan kelompok. Setelah tugas kelompok itu selesai, maka dimaksudkan adalah untuk memelihara hubungan emosional di antara anggota-anggota kelompoknya. Yang ketiga, peranan individual, yaitu usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok yang berpusat pada individu. Pada bab 12 ini, kita akan membahas mengenai kohesivitas kelompok. Apa itu kohesivitas kelompok? Menurut Collins dan Raven 1946, kohesivitas kelompok adalah suatu kekuatan yang mendorong anggota kelompoknya untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Kohesi kelompok diukur dari 3 poin. Yang pertama, ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain. Yang kedua, ketertarikan anggota pada fungsi dan kegiatan kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Kohesi kelompok erat hubungannya dengan kepuasan. Semakin kohesif sebuah kelompok, maka tingkat kepuasan yang didapatkan anggota kelompoknya akan semakin besar juga. Dalam kelompok yang kohesif, anggota merasa aman dan terlindungi. Oleh karena itu, komunikasi yang terjadi akan lebih bebas, lebih sering, dan lebih terbuka. Kelompok yang sangat kohesif mempunyai suasana yang umpan baliknya tinggi, sehingga komunikasi yang terjadi pun juga sangat efektif. Anggota kelompok yang kohesif tidak akan malu untuk menanyakan informasi pada anggota kelompok yang lainnya, karena ia sudah merasa aman dengan kelompok itu sendiri. Dia tidak akan malu terlihat bodoh, ia tidak akan malu terlihat bahwa ia tidak tahu apa-apa, dan dia tidak akan malu untuk kehilangan muka di depan para anggota lainnya. Pada kelompok yang kohesif, anggotanya terikat kuat dengan kelompok, sehingga mereka akan mudah melakukan konformitas. Makin kohesif sebuah kelompok, maka makin mudah anggota-anggotanya tunduk pada norma kelompok dan makin tidak toleran terhadap anggota yang devian. Bittinghouse 1973 menunjukkan beberapa implikasi komunikasi dalam kelompok yang kohesif. Yang pertama, karena pada kelompok kohesif, devian akan ditentang keras. Komunikator akan dengan mudah memperoleh dukungan kelompok jika gagasannya sesuai dengan anggota kelompok yang lainnya. Sebaliknya, ia akan gagal jika ia menjadi salah-satunya devian dalam kelompok. Devian di sini maksudnya adalah orang yang melakukan atau berbuat menyimpang dari kelompok itu. Yang kedua, pada umumnya kelompok yang lebih kohesif lebih mudah dipengaruhi persuasi. Ada tekanan ke arah uniformitas dalam pendapat, keyakinan, dan tindakan. Yang ketiga, komunikasi dengan kelompok yang kohesif harus memperhitungkan distribusi komunikasi di antara anggota-anggota kelompok. Anggota biasanya bersedia berdiskusi dengan bebas sehingga saling pengertian akan mudah diperoleh. Nah, yang keempat, dalam situasi pesan tampak merupakan ancaman kepada kelompok. Kelompok yang lebih kohesif akan lebih cenderung menoleh rendah. Yang kelima, komunikator dapat meningkatkan kohesi kelompok agar kelompok mampu menolak pesan yang bertentangan. Jadi pada intinya, para anggota yang berada dalam kelompok yang kohesif memiliki semangat kelompok yang sangat tinggi, hubungan interpersonal yang akrab, kesetiakawanan, dan perasaan kita yang sangat mendalam. Baiklah teman-teman semua, sekian pembahasan bab 12 mengenai kohesivitas kelompok. Akan dilanjutkan lagi pada bab 13.